Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendri Dayat dengan NIM 0305190086 dari kelas 4AH2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan transaksi dari toko Laristani periode bulan April 2021 beserta jurnal umumnya, laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik toko. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah akuntansi usaha agribisnis di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, prodi agribisnis, hortikultura dan biofarmaka. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, tanggal 1 April 2021 Pak Alif membuka usaha toko Laristani dengan modal awal sebesar 15 juta rupiah. Maka di jurnal umumnya kas bertambah di debit sebesar 15 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 15 juta. Lalu tanggal 2 April 2021 tanggal 2 April 2021 Pak Alif membeli peralatan sebesar 2.500.000 dan perlengkapan sebesar 800.000. Maka di jurnal umumnya peralatan dan perlengkapan bertambah di debit. Kemudian kas bertambah di kredit sebesar 3.300.000. Selanjutnya tanggal 2 April lagi Pak Alif membayar tagihan listrik sebesar 2.400.000 rupiah. Maka di jurnal umumnya beban listrik bertambah di debit sebesar 2.400.000 dan kas bertambah di kredit sebesar 2.400.000. Lalu tanggal 5 April 2021 Pak Alif menerima pendapatan dari penjualan produk dagang sebesar 4.500.000 rupiah secara tunai. Maka di jurnal umumnya kas bertambah di debit sebesar 4.500.000 dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 6 April 2021 Pak Alif menjual produk dagang seharga 3.500.000 rupiah. Sudah dibawa pembeli namun belum dibayar. Pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan. Maka di jurnal umumnya piutang usaha karena dia akan dilakukan di akhir bulan pembayarannya ya. Piutang usaha masuk ke debit 3.500.000 rupiah dan pendapatan usaha masuk ke kredit 3.500.000 rupiah. Kemudian tanggal 7 April 2021 Pak Alif membayar gaji karyawannya sebesar 2.400.000 rupiah. Maka di jurnal umumnya beban gaji masuk di 2.400.000 di debit sebesar 2.400.000 rupiah dan kas bertambah di kredit sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian tanggal 20 April 2021 Pak Alif menerima pendapatan dari penjualan produk sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Maka di jurnal umumnya kas bertambah 2 juta rupiah di debit dan pendapatan usaha masuk ke kredit sebesar 2 juta rupiah juga. Lalu tanggal 25 April Pak Alif mengambil uang dari toko untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Karena Pak Alif mengambil uang dari toko maka dia disebut prive dan masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kas bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Lalu tanggal 28 April Pak Alif menerima pembayaran dari transaksi tanggal 6 sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, Pak Alif menerima pembayaran dari konsumen yang katanya akan membayar di akhir bulan. Pada tanggal 28 April ya, konsumen membayarnya sebesar 3.500.000 rupiah. Maka di sini di jurnal umumnya kas masuk ke debit bertambah 3.500.000 rupiah dan piutang usaha bertambah di kredit sebesar 3.500.000 rupiah. Lalu tanggal 29 April Pak Alif menambah modal sebesar 5 juta. Maka kas masuk ke debit sebesar 5 juta dan modal di kredit sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita jumlahkan semua total debit dan kreditnya ya, seluruhan. Hasilnya
Rp42.600.000 dan balance ya Rp42.600.000. Kemudian kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi periode bulan April 2021 pada toko laris tani. Yang pertama yaitu pendapatan usaha. Di sini pendapatan usaha diambil dari pendapatan usaha pada tanggal 5 April sebesar Rp4.500.000, kemudian tanggal 6 April sebesar Rp3.500.000, dan pendapatan tanggal 20 April sebesar Rp2 juta. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan pendapatan tersebut dan totalnya adalah Rp10 juta. Selanjutnya yaitu beban usaha. Beban usaha pada usaha toko laris tani yaitu beban listrik dan beban gaji. Beban listrik sebesar Rp2.400.000 dan beban gaji juga sama Rp2.400.000. Ini diambil dari transaksi dan jurnal umum ya. Beban listrik tanggal 2 April dan beban gaji sebesar Rp2.400.000 juga diambil dari tanggal 7 April. Lalu kita jumlahkan seluruh beban usaha tersebut dengan total beban usaha sebesar Rp4.800.000. Nah, setelah diketahui pendapatan dan beban usaha, maka kita kurangkan total pendapatan dan total beban ya usaha tersebut untuk mendapatkan laba bersihnya. Kita kurangkan hasilnya yaitu Rp5.200.000. Setelah diketahui laba bersih usaha, maka kita buat laporan perubahan modal atau laporan ekuitas pemilik toko laris tani periode bulan April 2021. Modal awal Pak Alif di sini tanggal 1 April ya, Rp15 juta. Kemudian tambahan modal di sini Pak Alif menambahkan modal sebesar Rp5 juta tanggal 29 April 2021. Sebesar Rp5 juta ya. Nah, kemudian laba bersih setelah pajak. Laba bersih ini diambil dari laba bersih usaha pada laporan laba rugi. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan tersebut dan hasilnya adalah Rp25.200.000. Kemudian prive di sini diambil dari jurnal umum tanggal 25 April ya, sebesar Rp1 juta karena Pak Alif mengambil uang dari toko untuk keperluan pribadi, maka disebut prive. Dan kita kurangkan Rp25.200.000 dikurang dengan Rp1 juta prive tadi, hasilnya adalah Rp24.200.000. Nah, itulah modal akhir dari toko laris tani sebesar Rp24.200.000. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari saya mengenai transaksi, jurnal umum, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas dari toko laris tani. Apabila ada kekurangan penyampaian atau kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Dan apabila rekan-rekan ingin menambahkan atau mengkritik pembahasan saya ini, monggo silakan dicantumkan di kolom komentar dengan kritik yang membangun ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.